Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Badai besar menghantam Filipina dan memicu banjir bandang. Ya, sedikitnya 2 orang pemirsa tewas, sementara ratusan ribu orang terpaksa dievakuasi. Badai besar yang menghantam Filipina memicu banjir dan terus bergerak ke sejumlah wilayah. Sedikitnya 2 orang tewas akibat musibah ini. Tak hanya itu pemirsa, ribuan rumah terendam dan sejumlah kendaraan terseret banjir. Sementara sejumlah warga terjebak di atap rumah pemirsa. Pemerintah Filipina telah mengeluarkan peringatan dan mengevakuasi ratusan ribu orang. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Provinsi Samangan, Afghanistan Utara. Gempa tersebut menewaskan 27 orang dan melukai hampir 1.000 orang. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Provinsi Samangan, Afghanistan Utara. 27 orang tewas dan 733 orang terluka akibat gempa tersebut. Gempa menghantam daerah pegunungan terpencil dan menyebabkan bangunan runtuh. Warga bahu-membahu menggali reruntuhan setelah gempa mematikan melanda wilayah utara negara tersebut. شهید من 16 ساله 17 ساله است که یعنی مثل که دیگه کلا خانه دیگه از بین رفتگی است. یعنی 4 فامیل 5 فامیل که زندگی میکنیم هیچ کدامش قابل استفاده نیست. اگر مثال میگم کلش برین یک سروه میکنین یا سعی میکنین فیلم برداری میکنین، هر کاری که میکنین اونا برین یک سیلو کنین. کو 10 بود یا یک 15 بود دیگه، همین ساعت بود دیگه. یعنی یک قرص و قرصه شد دیگه، تو می دیگه نمیشه خانه چنگ و خاک باد شد دیگه. قریب یک 180 190 خانه دیگه. این خانه را که میبینید بعضیش که این تو بیخی تو میده، بعضیش بیخی هم تو جدا شده از یک دیگه، تیکه تیکه شده. دیگه این اولی یک شهید داره، یک که تفلکش هم ده، هیچ کمیش حامله دار بود، هم اینجا شهید شده هر دوش. دیگه یک شهید و پیشتر است دیگه. اینجا مردم دیگه بسیار مردم غریب مردم است، بیچاره بسیار در بدریستان. Selain Samangan, gempa juga melanda provinsi-provinsi di Afghanistan Utara, yaitu Balkh, Sarepol, Baghlan, dan Kunduz. Pemirsa, operasi pencarian sisa sandera Israel dilakukan Palang Merah Internasional. Ya, sementara itu Kementerian Kesehatan Palestina menerima 45 jenazah. Operasi pencarian sisa-sisa sandera Israel berlanjut di lingkungan Sujaya, kota Gaza. Rekaman menunjukkan personel Palang Merah Internasional bekerja di lokasi sementara alat berat bergerak melalui jalan Baghdad. Sementara itu, pejuang Brigade Al-Qassam memantau area tersebut. Operasi pencarian dibantu oleh alat berat dan diawasi oleh Komite Internasional Palang Merah. Israel dilaporkan mengizinkan anggota Brigade Qassam disertai tim Palang Merah Internasional untuk memasuki wilayah garis kuning yang dikuasai Israel di Gaza Timur untuk mencari sisa-sisa jenazah sandera. Sementara itu, Kompleks Medis Nasser di jalur Gaza menerima 45 jenazah korban Palestina melalui Komite Palang Merah Internasional. Rekaman menunjukkan kendaraan ICRC tiba di rumah sakit dan staf medis mengangkut jenazah ke fasilitas tersebut. Ini adalah gelombang ke-9 jenazah yang diterima melalui ICRC sehingga jumlah total jenazah yang diserahkan menjadi 270. We received from the Israeli side 45 dead body victims today through ICRC. We of total now 270 dead body victims received from the Israeli side. We buried 120 who's unidentified and buried in cemetery in Deir al-Balah region. We have by our operation and the ability of the families to identify, we identified about 77 cases of these victims. Israel dan Hamas menandatangani perjanjian damai yang mulai berlaku pada 10 Oktober. Kesepakatan tersebut mencakup penghentian perang dan pembebasan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal.
Pemirsa, sebuah menara abad pertengahan yang terletak di dekat Kolosium di pusat kota Roma, Italia, runtuh. Insiden tersebut melukai 4 pekerja dan 1 orang terjebak di bawah reruntuhan. Kepulan debu dari jendela disertai suara runtuhan batu warnai runtuhnya menara Torre dei Conti di Roma, Italia. Runtuhnya menara tersebut melukai 4 pekerja dan 1 orang terjebak di bawah reruntuhan. Petugas pemadam kebakaran melakukan penyelamatan ke lokasi kejadian. Menara abad pertengahan tersebut sedang dalam proses restorasi. Penyelidikan terkait penyebab runtuhnya bangunan tersebut masih dilakukan otoritas setempat. Menara abad pertengahan ini dibangun sebagai tempat tinggal keluarga Paus Innocent III pada abad ke-13 dan terletak di dekat Forum Romawi. Pemirsa, baru-baru ini pemerintah Brasil merilis rekaman dari operasi penahanan. Ya, sedikitnya 119 korban tewas akibat operasi melawan geng narkoba. Pemerintah Brasil merilis rekaman dari operasi penahanan saat keluarga korban terus mencari identitas kerabat mereka dan jawaban dari pihak berwenang. Rekaman yang diambil oleh kamera tubuh dan drone selama operasi seminggu yang lalu menunjukkan petugas bersenjata lengkap bergerak melalui gagang sempit Kompleks Peña dan Alemão. Rekaman drone di atas menunjukkan puluhan kendaraan yang terbakar dengan awan hitam tebal membumbung dan terlihat dari jarak beberapa kilometer. Menurut data, 119 korban tewas termasuk 4 petugas polisi. Namun sehari setelah operasi penahanan, puluhan jenazah lainnya ditemukan di hutan Vacaria. Pihak berwenang mengatakan bahwa hal itu diperlukan untuk membendung ekspansi kriminal. Sementara organisasi dan warga setempat mengecam apa yang mereka gambarkan sebagai pembantaian. Sementara itu, kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya kekerasan polisi di Brazil dan menyerukan penyelidikan independen atas peristiwa tersebut. Keluarga dan kerabat berkumpul di zona utara Rio de Janeiro untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Rafael Rios, salah satu korban operasi polisi yang menghancurkan Complexo da Penha. Pemirsa, para pelayat membawa peti jenazah Rios melewati pemakaman, memegang plakat dan juga bunga sambil menangis dan berpelukan. Pihak keluarga menggambarkan pemakaman itu sebagai momen penuh kesedihan dan juga ketidakpercayaan di tengah narasi yang saling bertentangan tentang keadaan kematian. Pengamat hak asasi manusia juga hadir mendokumentasikan upacara dan juga mengumpulkan kesaksian untuk mendukung penyelidikan yang tengah berlangsung terhadap dugaan pelanggaran. Rafael ditemukan terpenggal di kawasan hutan yang dikenal sebagai Vacaria beberapa hari setelah konfrontasi yang menewaskan lebih dari 100 orang. Pemakamannya merupakan salah satu dari beberapa pemakaman yang diadakan untuk para korban, sementara yang lainnya terus mengantri di kamar mayat kota untuk mengidentifikasi kerabat mereka. Otoritas kepolisian bersikeras bahwa sebagian besar korban tewas adalah anggota faksi kriminal. Keluarga bersikeras bahwa banyak korban tewas adalah penduduk atau pekerja yang terjebak dalam baku tembak. Dalam beberapa hari terakhir, teman dan keluarga korban turun ke jalan untuk menuntut keadilan, menuduh pihak berwenang melakukan pembantaian dan bukan operasi polisi. Puluhan kios pedagang Pasar Lama Cikarang, Kabupaten Bekasi ludes terbakar. Selengkapnya akan hadir usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami di Anyus Pagi.